Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Bapak mau nanya ke kalian, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke. Gimana kabarnya Bapak? Oke, alhamdulillah ya, kabar Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Langgeng ya. Oke. Nah, anak-anak, karena sekarang lagi musim hujan juga, jadi Bapak mau mengingatkan kepada kalian untuk kalian membawa payung ya. Nah, jadi membawa payung. Kemudian bagi kalian yang mengendarai kendaraan bermotor gitu ya, nah silakan kalian membawa jas hujan. Nah, jangan sampai udara atau kondisi cuaca pada saat seperti ini kalian nanti ngedrop. Nah, kalau kalian ngedrop berarti nanti kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak ingin kalian mengecek ya sekitar kalian. Coba kalian cek sekeliling kalian, terdapat sampah apa tidak. Nah, kalau ada sampah, silahkan dibuang dulu sampahnya ke tempat sampah yang sudah disediakan ya. Nah, silakan. Bagi yang ada sampah, silahkan sampahnya dibuang dulu ke tempat sampah yang sudah disediakan. Oke ya. Nah, sambil nunggu teman kalian yang buang sampah, nah selanjutnya adalah Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, jadi Bapak pengen cek nih kehadiran kalian terlebih dahulu, siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk ya. Nah, oke. Bapak absen ya. Ahmad Restu Wirayuda. Oke, bagus. Ahmad Faujan. Oke, bagus. Adista Ramadan Putra. Hadir Pak. Oke, bagus. Anin Bita Rahdatul Aulia. Hadir Pak. Oke, bagus. Alsa Sekar Maulidia. Hadir Pak. Oke, bagus. Alis Susanti. Hadir Pak. Oke, bagus. Citra Ayuni Hoerunisa. Hadir Pak. Oke, bagus. Dia Ardianti Maharani. Hadir Pak. Oke, bagus. Vanessa Caniago. Hadir Pak. Oke, bagus. Fitria Ramadhani. Hadir Pak. Oke, bagus. Firdaus Fijar Pamungkas. Hadir Pak. Oke, bagus. Gina Nur Amalina. Hadir Pak. Oke, bagus. Haris Guna Sastra. Hadir Pak. Oke, bagus. Haura Kolbia. Hadir Pak. Oke, bagus. Indah Putri Anggraini. Hadir Pak. Oke, bagus. Jihan Nur Afifah. Hadir Pak. Oke, bagus. Langgeng Jaya Adi Pramana. Hadir Pak. Oke, bagus. Muhammad Ega Wibawa. Hadir Pak. Oke, bagus. Melani Gayatri. Hadir Pak. Oke, bagus. Sofi Amelia. Hadir Pak. Oke, bagus. Siva Despiana.
Hadir, Pak. Oke, bagus. Sahal Ubaidillah Gunardo. Oke, bagus. Siti Nur Khadijah. Hadir, Pak. Oke, bagus. Siska Nur Amalia. Hadir, Pak. Oke, bagus. Sekar Mustika Wana. Hadir, Pak. Oke, bagus. Salsa Maulidia Ahmad. Hadir, Pak. Oke, bagus. Siska Maulidina Pratiwi. Hadir, Pak. Oke, bagus. Tiara Ainur Rahmah. Hadir, Pak. Oke, bagus. Yulianti. Hadir, Pak. Oke, bagus. Faldis Satria Sakti. Oke, bagus. Jahwa Rizky. Hadir, Pak. Oke, bagus. Nia Maharani. Oke, bagus. Reva Rifana Aprilia. Hadir, Pak. Oke, bagus. Intan Meilani. Hadir, Pak. Oke, bagus. Roma Satria Purnama. Oke, bagus. Nah, semuanya di kelas ini dalam keadaan sehat ya. Semuanya bisa hadir, tidak ada yang sakit. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian mengecek kerapihan kalian dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya. Silakan. Untuk perempuan kerudungnya dicek, untuk laki-laki ya silakan rambutnya diperhatikan. Kemudian kalau ada yang bajunya dikeluarkan silakan untuk dimasukkan terlebih dahulu bajunya ya. Nah, biar ganteng, biar cantik ya. Nah, oke, semuanya sudah dalam posisi yang siap untuk belajar ya. Oke. Nah, kalau Bapak perhatikan, kok di atas mejanya belum ada buku catatan dan alat tulis ya. Nah, silakan dibuka terlebih dahulu buku catatan dan alat tulisnya ya. Nah, silakan dibuka ya. Nah, sudah dibuka buku catatan dan alat tulisnya. Oke. Nah, yang dibuka adalah buku matematika tentunya dong. Ya, jangan sampai membuka buku pelajaran yang tidak berhubungan dengan matematika. Oke, baik anak-anak. Nah, sudah dibuka semuanya anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya perhatikan. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah mengatakan kepada kalian bahwa hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Pinter ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, anak-anak, nah sebelum kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika, Bapak ingin memberitahu kepada kalian terkait dengan kompetensi dasar ya. Nah, jadi kompetensi dasarnya di sini adalah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan juga geometri. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual ya, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk dan juga anuitas. Nah, selanjutnya selain kompetensi dasar, di sini Bapak ingin memberitahu kepada kalian terkait dengan indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya di sini ada 3. Yang pertama adalah menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada barisan aritmatika. Yang kedua, menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada deret aritmatika. Dan yang terakhir yaitu adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan barisan dan deret aritmatika. Nah, selain kalian mengetahui indikator pencapaian kompetensi, maka kalian juga harus tahu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalian mau ngapain aja sih hari ini? Nah, ini ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran luring atau tatap muka dengan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi kelompok dengan bantuan LKPD peserta didik atau kalian, Bapak harapkan terlibat aktif, disiplin dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran sehingga Bapak berharap kalian mampu yang pertama adalah
menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada barisan aritmatika dengan benar. Yang kedua, menganalisis penyelesaian masalah kontekstual pada deret aritmatika dengan tepat. Yang terakhir yaitu adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan barisan dan deret aritmatika dengan benar. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, coba Bapak ingin tanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat atau tidak? Pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya, anak-anak? Oke, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pola bilangan. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih kepada kalian. Nah, di sini ada angka 1, ada angka 3, kemudian ada angka 5, angka 7, dan juga angka 9. Nah, berarti kalau kalian sudah belajar tentang pola bilangan, harusnya kalian tahu dong, pola selanjutnya ini angkanya berapa aja? 11, 12, 15, 17, 19, 21, dan seterusnya. Ya, nah, kalian bisa jawab pola bilangan seperti yang sudah kalian sebutkan tadi itu karena apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Vanessa. Kenapa Vanessa? Karena merupakan pola bilangan ganjil. Oke, tepuk tangan buat Vanessa ya. Jadi menurut Vanessa karena merupakan pola bilangan ganjil. Nah, taunya karena pola bilangan ganjil itu dari mana? Dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Di mana bahwa angka 1, 3, 5, 7, 9 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, selanjutnya, selain karena merupakan pola bilangan ganjil, karena apa lagi ya? Pak, Oke, Langgeng. karena memiliki beda yang sama. Oke, karena memiliki beda yang sama. Emang bedanya berapa, Langgeng? Bedanya 2, Pak. Oke, tepuk tangan buat Langgeng ya. Jadi karena memiliki beda yang sama atau bedanya tetap ya, dan bedanya itu adalah 2. Coba kita perhatikan. Dari angka 1 ke angka 3 bedanya berapa? 2. 3 ke 5 2, 7 2, 9. 2. Karena bedanya sama atau tetap yaitu 2, maka kalian bisa menentukan pola selanjutnya dengan menggunakan beda yang tadi. Paham anak-anak ya? Oke, selanjutnya di sini ada yang kedua. Ayo mengingat kembali ya bagaimana pola berikutnya. Di sini ada angka 2, kemudian ada angka 4, ada angka 6, ada angka 8, dan juga ada angka 10 ya. Nah, selanjutnya berarti polanya berapa ya angkanya? 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya ya, 22 dan seterusnya. Oke, Bapak ingin tanya, kalian bisa menjawab atau mengutarakan tadi angka-angka itu alasannya karena apa ya? Ada yang tahu? Oke, Roma. Karena merupakan pola bilangan genap. Oke, tepuk tangan buat Roma ya. Tepat sekali jawaban Roma karena merupakan pola bilangan genap. Coba kalian perhatikan. 2 ini bilangannya genap apa bukan? Genap. Selanjutnya pasti akan merupakan pola bilangan Genap. Selain karena merupakan pola bilangan genap, karena apalagi ya yang mau diungkapkan? Oke, Arista. Karena memiliki beda yang sama. Oke, karena memiliki beda yang sama. Emang bedanya berapa? Bedanya 2, Pak. Oke, bedanya 2. Boleh tepuk tangan buat Arista. Coba kita buktikan jawabannya Arista. Dari 2 ke 4 bedanya berapa? 2, 4 ke 6? 2, 8. 2, 8 ke 10. 2. Karena memiliki beda yang sama yaitu 2, berarti kalian bisa menentukan pola selanjutnya dengan beda yang sama. Itu bedanya adalah 2. Oke, bagus banget ya anak-anak, kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar apa aja. Nah, selanjutnya supaya kalian tambah semangat ya, jadi kalian tuh belajar barisan dan deret aritmatika tuh buat apa aja ya. Nah, ini ada video ya terkait dengan manfaat mempelajari
barisan dan deret aritmatika. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Nah, silakan. Manfaat barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Tahukah kalian manfaat dari belajar barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menghitung jumlah tabungan. Pernahkah kalian menabung di bank? Misalkan, seorang menabung di suatu bank, pada bulan pertama dia menabung sebesar 50.000. Bulan kedua dia menabung sebesar 55.000. Dan bulan ketiga menabung sebesar 60.000. Demikian seterusnya. Berapakah jumlah tabungan selama 3 tahun? Untuk mengetahui jumlah tabungan, kalian bisa menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. 2. Seorang siswa telat mengembalikan buku pinjaman perpustakaan. Sesuai dengan aturan perpustakaan, denda pada hari pertama sebesar Rp3.000. Untuk denda hari berikutnya Rp1.000 per harinya. Jika seorang siswa telat mengembalikan selama 2 minggu, berapa dia harus membayarnya? Jika menghitung satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada konsep barisan dan deret, kalian akan menghitungnya dengan cepat. Contoh-contoh tersebut adalah beberapa manfaat dari barisan dan deret. Coba carilah manfaat lain dari barisan dan deret di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ya. Jadi tadi itu kalian sudah menyimak terkait dengan manfaat dari mempelajari barisan dan juga deret aritmatika. Nah, di mana bahwa kalian itu dengan mempelajari barisan dan juga deret aritmatika, itu kalian bisa mengetahui terkait dengan keuntungan dan juga kerugian. Jadi kalian bisa menghitung keuntungan secara cepat dan juga kerugian secara cepat. Ya, nah selanjutnya adalah selanjutnya adalah terkait dengan penilaian. Jadi anak-anak ya, Bapak itu akan melakukan penilaian kepada kalian terkait dengan 3 hal atau 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan kalian, yang kedua adalah sikap kalian, yang ketiga adalah keterampilan kalian. Ya, nah, dimana untuk pengetahuan itu akan Bapak berikan di akhir pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi nanti kalian mengisi soal yang ada di aplikasi Quizizz. Ya, nanti nilai yang kalian dapatkan itu adalah nilai pengetahuan yang Bapak akan berikan kepada kalian. Nah, selanjutnya yang kedua, Bapak akan menilai sikap kalian selama kalian melakukan proses pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Nah, sikapnya juga akan Bapak nilai, terutama ketika kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi ketika kalian melakukan diskusi kelompok, nanti Bapak akan menilai sikap kalian. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah Bapak juga akan menilai keterampilan kalian. Nah, di mana keterampilan di sini yang akan Bapak nilai adalah pada saat kalian melakukan presentasi diskusi hasil kelompok kalian ya. Jadi nanti kalian akan melakukan presentasi di depan kelas ya. Kemudian kalian nanti akan dinilai keterampilannya oleh Bapak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, jelas ya semuanya ya? Oke, jadi ada 3 penilaian. Nah, selanjutnya Bapak juga akan memberikan LKPD kepada kalian. Nah, di sini anak-anak, di dalam LKPD itu akan terdapat 4 masalah atau ada 4 masalah yang harus kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Ya, nah silahkan kalian mengamati terlebih dahulu ya
di layar proyektor ya, di papan tulis ini ada masalah yang pertama, kemudian ada masalah yang kedua, kemudian ada masalah yang ketiga, dan juga masalah yang keempat. Nah, silakan kalian mengamati terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan acungkan tangan saja ya. Nah, oke, silakan adanya. Misalkan saya ingin naik taksi Ya. selama 50 km. Oke. Apakah boleh mencari biayanya menggunakan rumus UN? Oke, terima kasih Adista. Tepuk tangan dong buat Adista ya. Jadi Adista itu di sini mempertanyakan masalah yang pertama ya, di mana masalah yang pertama itu adalah terkait dengan biaya taksi ya, di biaya menggunakan taksi. Nah, kata Adista, boleh nggak sih kalau misalkan seandainya Adista itu ya menggunakan rumus UN untuk menentukan biaya ketika Adista melakukan perjalanan menggunakan taksi? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, Tiara. Silakan Tiara. Izin menjawab. Oke. Menurut saya itu boleh, soalnya kan nilai A sama B-nya itu udah diketahui, tinggal kita substitusikan aja ke rumus UN-nya. Oke, tepuk tangan buat Tiara. Jadi menurut Tiara itu ternyata boleh Adista. Ya, kenapa? Karena menurut Tiara nilai A dan B-nya sudah diketahui. Jadi Adista boleh menggunakan rumus suku ke N-nya gitu. Tergantung dari Adistanya mau berapa kilometer gitu ya. Nah, kalau misalkan mau 10 kilometer ya berarti UN-nya diganti dengan U10 ya. Kalau misalkan mau 11 km berarti N-nya diganti dengan angka 11. Itu menurut Tiara ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Oke, Vanessa. Silakan Vanessa. Izin bertanya, Pak. Oke. Jadi untuk yang masalah 2 itu yang ditanyakan N-nya ya, Pak? Oke, menurut Vanessa yang ditanyakannya apa Vanessa? N. N-nya. Oke, tepuk tangan dulu buat Vanessa ya. Gimana? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, silakan. Silakan Nolan. Izin menjawab. Oke. Ya benar, karena UNA dan B-nya sudah diketahui yang belum memiliki nilai M. Oke, tepuk tangan buat Melan ya. Jadi menurut Melan boleh katanya Vanes. Kenapa bolehnya? Karena menurut Melan UN-nya itu sudah diketahui ya. Kemudian A-nya juga sudah diketahui dan B-nya juga sudah diketahui, tapi hanya N-nya yang belum gitu. Makanya kata Melan betul gitu menurut jawaban dari Vanessa bahwa untuk masalah yang kedua yang ditanyakan adalah N-nya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Oke, Gina. Silakan Gina. Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk masalah nomor 3, berarti kalau kita sudah mengetahui soal tersebut pada deret aritmatika, kita bisa mengetahui jumlah tabungan ANI pada waktu tertentu ya, Pak? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Gina ya. Jadi kata Gina, kalau misalkan seandainya kita itu sudah mengetahui ya nilai A, kemudian nilai B-nya gitu, berarti boleh dong gitu kita bisa menentukan jumlah deret aritmatika pada waktu tertentu. Gimana menurut kalian? Ada yang mau mengumpulkan pendapat? Oke, silakan Sahal. Langsung aja, boleh. Menurut saya ini masalah itu bisa, karena yang penting dalam mengetahui data kita harus mengetahui nilai A, B serta N-nya. Jika telah mengetahui nilai A, B serta N-nya, kita dapat mengetahui jumlah tabungan ANI dalam waktu tertentu. Oke, tepuk tangan buat Sahal ya. Sahal terlihat lebih gemeteran ya gitu. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Sahal ya. Oke. Jadi menurut Sahal itu boleh ternyata Gina. Yang penting
nilai A, nilai B, dan nilai N-nya sudah diketahui ya. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelumnya itu ya masalah keempat kan nilai A sama B-nya belum diketahui. Oke. Jadi itu bagaimana Pak? Oke. Nah, tepuk tangan dulu buat seperti yang kalian lihat di permasalahan yang keempat itu kan nilai A dan nilai B-nya belum diketahui, tapi yang diketahuinya adalah suku kedua dan suku keempat, kemudian suku kelima dan juga suku keenam. Kira-kira menurut pendapat kalian ada ide nggak untuk menjawab soal nomor 4 atau permasalahan? Oke, boleh, silakan Alsya. Menurut saya, dengan bantuan suku yang kita ketahui, kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk mengetahui nilai dari A dan B-nya. Oke, tepuk tangan buat Alsya ya. Jadi betul sekali ya menurut Alsya bahwa kalau misalkan seandainya nilai A dan B-nya kalian belum ketahui, tapi kan kalian punya modal. Modalnya itu siapa? Suku kedua dan suku keempat. Kemudian suku kelima dan juga suku keenam. Dengan modal itu kalian bisa mengetahui nilai A dan juga nilai B. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Oke, cukup jelas ya? Oke, jadi anak-anak sekali lagi perhatikan. Masalah ini akan ada di LKPD dan akan kalian kerjakan serta kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Ya, nah selanjutnya sebelum Bapak bagikan LKPD dan kalian membentuk kelompok, Bapak ingin memberitahu kepada kalian informasi singkat terkait dengan LKPD dan juga proses diskusi kelompok ya. Jadi anak-anak kalian nanti silahkan pertama adalah baca terlebih dahulu ya langkah-langkah pengerjaan yang ada di LKPD. Jadi jangan langsung kalian kerjakan LKPD-nya, tapi baca dulu langkah-langkah pekerjaan yang ada di LKPD-nya. Setelah kalian membaca langkah-langkah yang ada di LKPD, silahkan kalian berdiskusi kelompok bersama dengan anggota kelompok kalian. Ya, jadi jangan ngerjainnya sendirian. Kenapa? Karena adalah diskusi. Kalau diskusi ya berarti harus bareng-bareng. Nah, selanjutnya adalah nanti Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Setelah Bapak membagikan LKPD kepada kalian, Bapak juga akan memberikan bahan ajar kepada kalian. Di mana bahan ajar ini adalah suatu bahan untuk membantu kalian dalam menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jadi tujuan dari bahan ajar ini adalah untuk membantu kalian dalam menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Kalau menurut kalian dirasa bahwa bahan ajar yang Bapak berikan ini masih kurang memuaskan atau kurang bisa menjawab permasalahan yang ada di LKPD, silahkan kalian boleh memanfaatkan atau menggunakan smartphone kalian atau HP kalian untuk mencari literatur atau referensi terkait dengan permasalahan yang ada di LKPD. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, silahkan kalian berdiskusi kelompok ya. Ayo berkelompok. Silahkan. Nah, kelompok 1 di sebelah kiri Bapak, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di depan, kelompok 4 di depan, kelompok 5 di belakang, 6 di belakang, 7 di belakang. Silakan ya anak-anak berdiskusi kelompok. Awas jangan rusuh ya. Nah, tetap hati-hati, perhatikan sekeliling kalian ya. Nah, silakan memperhatikan sekeliling kalian ya. Silakan berdiskusi kelompok. Awas hati-hati ya. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 1. Dirapikan. Oke. Kelompok 2. Mejanya tolong ya. Kelompok 2 dirapikan. Oke.
anak-anak ya silakan. Boleh ini aja diangkat atau gimana? Awas hati-hati. Kelompok 2 di mana kelompok 2? Oke. Dirapikan bisa kelompok 2? Ya, dirapikan ya. Oke. Kelompok 3 awas itu jatuh. Kameranya Yulianti awas. Hati-hati. Kelompok 4 di mana? Oke. Kelompok 5 di mana? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 bisa berubah. Kelompok 6 di mana kelompok 6? Oke, kelompok 7. Oke, silakan kelompok 7. Oke, sudah ya anak-anak ya? Sudah siap, sudah rapi, sudah enak? Oke, kalau sudah, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya kepada kalian ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 7. Silakan anak-anak, waktu diskusi kalian adalah 35 menit ya. 35 menit dimulai dari sekarang. Silakan dibaca dulu langsung saja kalau sudah silakan dicoba dikerjakan ya, masalah yang pertama, masalah yang kedua, ketiga dan kalau yang bisa nih. Berarti yang kita tahu kan biaya itu kan 15.000, berarti itu sama dengan biaya A. ya. Dan biaya argo itu sama dengan biaya B. Beda ya. Beda. Jadi A-nya adalah berapa tadi? 15.000 biaya B-nya berapa? 5.000. Oke, ya. Silakan. Bagaimana kelompok 4? Oke, yang ditanyakan adalah UN ya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali. Nah, kalau misalkan yang mau ditanyakannya biaya pada jarak ke-5, berarti yang ditanyakan apa? 5 ya. Kalau yang ditanyakan biaya pada jarak ke-10 berarti 10. Oke, betul ya. 5 dan U10. Nah, selanjutnya silakan coba dikerjakan ya. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Bagaimana kelompok 5? Yang mana? Oke, yang ini kurang paham. Nah, berarti yang ditanyakan adalah UN ya. Nah,
UN berarti rumusnya apa UN? UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, ditulis dulu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Silakan. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, selanjutnya adalah karena yang ditanyakannya suku keberapa? Suku 5. 5 berarti U5 sama dengan A-nya 15.000 Pak. ya betul. A-nya adalah 15.000 ditambah dikali bedanya 5.000. Oke. Nah, berarti gimana? Ditambah. Oke. Selanjutnya 4 kali 5 berarti berapa? Jumlahnya jadinya. Nah, kalau misalkan suku kelimanya sudah bisa, berarti suku kesepuluhnya juga bisa. Ya, silakan coba dilanjutkan. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana kelompok 6? Berarti kan ini ada sama dengan Ya. jadi terus ya berarti di sini 6-nya. Iya. Karena kan ditanyakan pada bulan pertama. Berarti jumlah helai kain pada bulan pertamanya berapa? 6. Berarti di sininya 6. Nah, kemudian yang kedua, bertambahnya berapa? Tambahnya 3. Berarti di sininya 3. Lanjutin ya. Ya Pak. Oke, silakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Deret aritmatika atau barisan aritmatika? Oke, barisan aritmatika berarti apa? Oke. Nah, kalau misalkan 5 km berarti untuk apa? 5. Kalau 10 km berarti Dan nomor satunya gimana Pak? yang mana? Yang nomor satunya kan ini Oke, nyari A sama nyari B nya kan berarti sakal udah punya. Jadi berapa? 2 ditambah dengan U. Nilainya berapa? 5 ditambah U. Nilainya berapa? Berarti udah punya modal kan? Nah, berarti tinggal diapakan? Eliminasi, cari bersama, cari nilai A dan juga cari nilai. Nah, nanti A itu artinya apa? Pertama, B itu artinya apa? Nah, jadi kalau A sama B sudah dapat, ya nanti bisa mengerjakan. Paham ya? Oke, silakan.
Nyari apa? Nyari B apa sih? Barisan dan deret aritmatika. Ini kayak gini contohnya nih. Coba ya. Gini Siska. Bisa dibuka bisa nggak sih? Ada udah ya. Hari ini Pak pura-pura buka nyari materi itu ya. Katanya semuanya berdua sih. Yang searching di HP itu berdua. Ini belum. Diskusi kelompok itu tinggal 25 menit lagi ya. Jadi dimanfaatkan waktu berdiskusi kelompok tinggal 25 menit lagi ya. Semangat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan panggil Bapak ya. Kalau UN itu berarti karena ini nggak bisa dipakai jadi pindah ruang jadi 40 2A dengan Kalau ada yang mau kurang 1 kali 6.
Iya. Kurang satu. Ya, eliminasi persamaan satu dan persamaan dua. Bagaimana cara eliminasinya? Mana coba? Kalau eliminasi berarti persamaan satu yang mana persamaan satu? Yang 42A tambah 4B sama dengan 20. Oke, persamaan duanya 2A tambah 9B sama dengan 40. Oke, berarti persamaan satu dan persamaan dua. Ya, mana udah dilakukan proses eliminasi? Mana hasilnya? Oke, betul ya. Nah, 2A dikurangi 2A berapa? 0. 9B dikurangi 4B berapa? 5B. 40 dikurangi 20 berapa? Berarti bedanya sama dengan 20 dibagi. Berarti bedanya berapa? Nah, kalau kamu sudah dapat beda, berarti kamu tinggal dari apa? Oke, nyari A. Nyari A disubstitusikannya mau ke persamaan satu atau persamaan dua? Persamaan 1. Oke, persamaan satu. Berarti tinggal diganti B-nya dengan angka berapa? 4. Oke, berarti 2A ditambah 4 dikali 4 sama dengan 6 sama dengan 20. 20. 2A ditambah 4 kali 4 berapa? 16 sama dengan 2. Oke, 2A sama dengan 20 dikurangi 16. Berarti 20 dikurangi 16 berapa? 4. Berarti A-nya sama dengan berapa? 4 dibagi 2 berapa? Oke, paham saham? Paham yang lain? Oke, nah silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Berapa jumlah Oke. Yang keempat. Kenapa dengan pembahasan keempat ada yang mau ditanyakan? Tadi kita lagi kalau kita pakai Oke, ternyata setelah didapatkan sama. Berapa hasilnya? Nilainya 2. Nilainya 2 dan bedanya 4. Nah, berarti mau disubstitusikan ke persamaan yang pertama atau disubstitusikan ke persamaan yang kedua, hasilnya pasti akan sama. Oke, silakan dilanjutkan ya. Di Hansa bagaimana? Langsung 2A tambah 4 ya? Nah gitu, nanti jadi apa? Kemudian 4 itu jadi apa? Kenapa bisa tahu kalau ini Oke, soalnya ada tulisan jumlah, makanya pakainya S. Bagaimana yang aslinya? Oke, ini yang keempat ya. Nah, berapakah jumlah siswa pada bulan ke? Nah, ketika kamu mau mengetahui tentang SN, berarti kamu harus apa dulu? Nyari apa? Jadi A jadi? Oke, A-nya dapat berapa? Wah, bedanya berapa? Oke, jadi tinggal disubstitusikan aja ya. Good. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
apa? Nilainya tuh setelah melalui proses eliminasi diketahui A-nya 2. Oke, bedanya? Bedanya 4. Oke, betul ya. Nah, silakan. Yang lain paham ya? Oke, jadi sambil berdiskusi kelompok, jadi siapa aja gitu ya, tidak kelompok 6. Kelompok 6. Kalau yang ini rumusnya SN ya? Soalnya tadi kita Oke, kenapa bisa mengatakan bahwa itu adalah SN? yang ditanyakan jumlah tabungan. Oke, jadi kalau jumlah tabungan maka yang ditanyakannya adalah SN. Oke, betul ya. Nah, jadi S berapa itu? S8. Apa kita tahu kalau ini S8? Karena itu kan Pak, kita dari bulan Juli ke bulan Desember gitu kan. Oke, berarti itu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, berarti ada 8 ya. Hanya sudah diketahui hanya? Hanya 50. Oke, 50.000. Dan bedanya berapa? Bedanya 5.000. Bagaimana kelompok 7 ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke, jadi rumus SN itu N per 2. Tapi kalian bingung N-nya dari mana? Nah, ini si Ani kan, si Ani nabung pada bulan keberapa? Nih, yang diminta tabungannya pada tabungan keberapa? Akhir tahun. Kalau akhir tahun berarti bulan apa? Desember. Hitung dari Mei ke Desember. Mei, Juni, Agustus, Desember. Jadi biar kalian tahu sampai berapa berarti dihitung dulu ya. Jadi S berapa? S8. Ya, makanya di situ N-nya jadinya ya 8. Paham ya? Oke anak-anak, perhatikan ya. Perhatikan, hei. Oke ya. Nah, perhatikan dulu. Anak-anak, kalian udah sangat asik lagi diskusi kelompok ya. Mohon maaf Bapak ganggu. Bapak mau ngasih tahu ke kalian informasinya bahwa diskusi kelompok tinggal 5 menit lagi ya. Nah, silakan diskusi kelompok waktunya tinggal 5 menit lagi. Diperhatikan, kemudian kalau misalkan ada yang belum silakan dimanfaatkan ya. Walaupun 5 menit ya, 5 menit lagi silakan. Yang masih kebingungan nomor berapa silakan mengajukan tangan ya. Nanti ada Bapak. Ya.
Iya, tapi kok ini belum dimulai? Berarti itu berapa? Kayak itunya tuh kayak tahu nggak yang Pura-pura. tapi nggak ada caranya ya buka Waktu diskusi kelompok sudah selesai ya. Oke, sekarang saatnya kalian untuk kembali ke tempat semula ya. Silakan. Awas, hati-hati ya, hati-hati kembali ke tempat semulanya, hati-hati ya, beresinnya hati-hati, dirapikan kembali ya. Awas. Ada HP, ada kamera, pelan-pelan ya, hati-hati. Dirapikan lagi, hati-hati ya, hati-hati. Tolong yang rapi ya, seperti semula. Yang rapi dari depan ke belakang dirapikan kursinya, dirapikan. Oke, dirapikan anak-anak ya, silakan dirapikan. Ayo, yang belakang ikutin yang depan, ikutin yang belakang. Kalau belum rapi, dirapikan dulu ya, biar terlihat rapinya. Yang belakang dirapikan dengan yang depan, laki-laki, perempuan. Masih itu yang dulu. Oke anak-anak, tadi kalian sudah sangat asik ya berdiskusi kelompok. Selanjutnya adalah kalian akan mengisi ya Nah, Bapak ingin kalian mengetahui ya bagaimana sih perasaan kalian gitu ya setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini ya. Apakah kalian merasa happy, senang, senyum gitu ya, atau kalian merasa sedih, atau kalian merasa kebingungan gitu ya ketika belajar bersama dengan Bapak di pertemuan pada hari ini ya. Nah, silahkan kalian mengisi link yang sudah Bapak share di grup WA ya. Nah, cek di deskripsi di aksi yang pertama. Silakan kalian cek di deskripsi di aksi yang pertama ya, link grup WA-nya. Silakan diisi identitasnya, namanya, kemudian kelasnya. Ya, silakan diisi identitasnya, nama dan juga kelasnya. Kemudian bagaimana kalian mengikuti ya perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran bersama dengan Bapak. Silakan. Oke, silakan kalian buka link WA ya yang sudah Bapak share di grup WA. Kemudian silakan kalian tuliskan identitas kalian di situ, nama kalian, kemudian kelas kalian,
Lalu bagaimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran bersama dengan Bapak, ya? Nah, apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa sedih? Apakah kalian merasa kebingungan? Ya, silahkan kalian menjawab ya atau mengisi kuesioner yang ada di grup WA, ya. Linknya ada di deskripsi grup. Sudah? Belum. Oke, silakan. Yang belum masih ada waktu ya. Nah, silakan. Sudah selesai? Oke, masih ada yang belum ya. Nah, kita menunggu yang belum menunggu sebentar ya bagi yang belum mengerjakan atau mengisi refleksi pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Nah. Sudah selesai? Sudah. Ada yang masih belum? Belum. Silakan yang belum, masih Bapak kasih kesempatan ya, masih ada waktu. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah mengisi ya di link yang ada di grup WA. Nah, selanjutnya adalah Bapak mau nanya ke kalian ya. Jadi kalian hari ini sudah ngapain aja anak-anak? Belajar apa? Oke, jadi pertemuan kali ini kalian sudah belajar tentang barisan dan juga deret aritmatika. Nah, selanjutnya Bapak ingin tanya, yang dimaksud dengan barisan aritmatika itu yang seperti apa dan kemudian rumusnya bagaimana? Oke, Sahal. Rumus untuk barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Oke, rumus untuk barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi dengan 1 lalu dikali dengan B. Ya, dimana UN itu artinya adalah suku yang UN itu artinya suku yang ditanyakan. Kemudian kalau A itu artinya adalah suku pertama. Kalau misalkan B itu artinya adalah beda. Nah, jadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki nilai beda yang sama atau nilai beda yang tetap. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah mengatakan tentang barisan aritmatika. Selanjutnya Bapak ingin tahu ya, kita selain belajar barisan aritmatika belajar apa lagi anak-anak? Deret aritmatika. Ada yang tahu rumus dari deret aritmatika itu apa? Oke, Tiara. Apa rumusnya, Tiara? SM N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Oke, tepuk tangan buat Tiara ya. SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A tambah N min 1 dikali B. Dimana SN itu artinya adalah jumlah deret yang ditanyakan. A itu adalah suku pertama. Kemudian B itu artinya adalah beda. Ya, jadi ada SN, ada A, kemudian ada B. Kemudian N itu sendiri apa N? Deret yang ditanyakan ya. Nah, jadi kalian hari ini sudah belajar tentang barisan dan juga kalian sudah belajar tentang deret ya. Kalian juga sudah tahu tentang rumus dari barisan itu seperti apa, dan kalian juga sudah tahu rumus dari deret itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah anak-anak ya, Bapak ingin memberitahu kepada kalian terkait dengan pertemuan sebelumnya. Maksudnya adalah pertemuan selanjutnya. Nah, jadi
Di pertemuan selanjutnya yaitu kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian bersama dengan anggota dari kelompok kalian ya. Nah, jadi silakan nanti di pertemuan selanjutnya disiapkan untuk presentasi diskusi ke kelompok ya. Nah, selanjutnya sebelum diakhiri pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, silahkan Restu. Apa yang mau ditanyakannya Restu? Untuk di pertemuan selanjutnya metode presentasinya seperti apa, Pak? Oke, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya metode presentasinya adalah jadi nanti kalian silahkan berdiskusi dengan teman kalian untuk ada 3 orang yang maju ke depan. Yang pertama adalah nanti yang jadi moderator. Yang kedua adalah nanti yang akan menjadi pemateri. Yang ketiga adalah nanti yang akan menjadi penjawab soal. Jadi ada sebagai moderator, ada yang sebagai pemateri, dan juga ada yang sebagai penjawab soal. Nah, kemudian nanti selanjutnya adalah masing-masing dari kelompok itu silakan mempresentasikan ke depan kelas ya. Karena kelompoknya itu karena masalahnya itu ada 4, berarti hanya ada 4 kelompok yang nanti akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, nanti siapa yang kebagian nanti maju ke depan itu nanti akan diundi besok ya. Nah, nanti akan Bapak tentukan siapa yang akan menjadi kelompok yang maju ya. Nah, oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan pembelajaran kita pada kali ini? Tidak ada. Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua dan tidak ada yang ditanyakan, oke, Bapak minta kepada ketua kelompok ya untuk pimpin doa sebelum kita menyelesaikan proses pembelajaran pada kali ini. Ya, silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa langsung pulang ke rumah ya. Nah, dan persiapkan untuk presentasi kelompok di pertemuan selanjutnya. Oke, silahkan boleh beres-beres dan kemudian meninggalkan ruangan kelas ya. Silahkan. Sudah beres semuanya? Oke. Kalau sudah beres semuanya ya, silakan ya. Tadi berdoa juga sudah ya. Silakan kalian meninggalkan ruangan kelas ini ya. Ya. Hati-hati di jalan. Salam. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Pak. Salam. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Oke. Hati-hati di jalan. Ya, anak-anak hati-hati di jalan. Hati di jalan ya.